Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya diberi sehat walafiat. Dan bagi Anda yang diabetes, semoga gula darah Anda sudah turun dan normal. Amin. Nah, kali ini kita kembali akan membahas yaitu makanan-makanan yang aman buat orang diabetes. Buat kalian yang sedang berjuang untuk menyembuhkan diabetes tanpa obat, bisa ya Bu, orang diabetes tanpa obat? Insya Allah bisa, karena diabetes itu penyakit metabolik. Karena dari makanan, kemudian tubuh menjadi sakit gara-gara kebanyakan makanan yang tinggi karbo. Nah, caranya gimana supaya untuk menyembuhkan itu? Ya secara akal aja sudah gampang, ya meniadakan karbo kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Simak ya video saya ini, dan terus setiap hari akan saya bahas masalah-masalah makanan-makanan yang aman, boleh dan tidak boleh untuk orang yang sedang memperjuangkan kesembuhan diabetes tanpa obat. Bagi Anda yang baru berjumpa atau kenal dengan Zuma Herbal, silahkan subscribe dan like and comment, juga share ke teman-teman dan saudara-saudara yang sedang sakit diabetes. Semoga mereka itu mau menonton dan semoga mereka bisa menemukan kesembuhannya. Oke, jadi ini saya akan bahas kemarin ada yang bertanya, yaitu mau lebaran kan, dia mau bikin kue nastar. Nah, penggantinya apa Bu buat selainya itu, kata dia. Kalau menurut saya penggantinya yaitu strawberry. Strawberry itu karbonya itu rendah, bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang lagi diet rendah karbo. Jadi buah-buahan itu yang bagus, yang rendah karbo untuk orang diabetes adalah strawberry, alpukat. Tapi karena kita itu butuh buah yang rasanya wangi buat selai, jadi kita pakailah strawberry. Untuk nanas bagaimana? Nanas itu tinggi karbonya ya teman-teman ya, jadi di skip aja. Tapi ada trik, ada caranya, yaitu gini. Nanas diparut, kemudian diperes, diambil airnya, sarinya itu kasihkan orang yang tidak diabetes. Kemudian ampasnya bisa kita campurkan di strawberry, kita aduk-aduk di wajan, kasih gula stevia, jadi deh selai, ya enggak? Kalau masih kurang seger volumenya, bisa ditambah labu siam yang diparut. Nah itu, tapi diperes, dibuang airnya ya, karena labu siam airnya tuh nggak enak gitu loh kalau dipakai campuran, jadi harus diperes dulu. Kita ngambil seratnya saja untuk pengisinya itu loh, untuk amilumnya ya. Nah itu dia ya teman-teman, itu sudah ya, sudah saya jawab ya pertanyaan pertama dari Ibu Nani ya kalau nggak salah ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari grup, dari member-member saya. Beliau-beliau ini yang sudah ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Tiap hari akan kami kasih materi-materi dan tanya jawab seputar makanan-makanan yang aman, yang boleh dan tidak boleh untuk orang diabetes. Jadi begini ya teman-teman ya, kami ini memakai metode keto. Jadi kita itu dietnya seperti keto, tinggi lemak, rendah karbo, bahkan kalau bisa zero karbo. Tapi itu tidak mungkin karena semua makanan itu ternyata masih mengandung karbo. Jadi mau nggak mau kita itu masih tetap makan karbo, tapi paling tidak itu bisa dibatasi gitu loh. Sekarang contohnya ya, kalau kita makan nasi 100 gram, itu karbonya sudah 28 gram. Nah itu sudah sangat tinggi. Itu baru 100 gram nasi, itu karbonya sudah segitu. Kalau kita itu makannya nambah sampai 300 gram, ya kan? Nggak mungkin kan kita makan cuma 100 gram sehari-hari dulu loh ya.
teman-teman ya. Saya aja deh buat contoh. Saya nih misalnya siang, di situ ada sayur asem, ada sambal, ada ikan asin. Wow, itu enak banget ya. Pastinya saya nggak mungkin dong makan cuma 100 gram nasi. 100 gram nasi itu seberapa sih? Satu cangkir, teman-teman. Pasti kita nggak puas gitu loh ya kan? Pastinya kita akan nambah, akhirnya jadi 3 cangkir. Dengan menu sambal, ikan asin yang seperti itu tuh pasti menghabiskan nasi. Dan kayaknya orang Indonesia ini bangga banget kalau bikin lauk yang bisa menghabiskan sebakul nasi. Nggak percaya? Banyak banget ya orang nge-share tuh di sosmed. Sambal teri dengan pete, wah ini bisa menghabiskan nasi sebakul katanya gitu. Berarti kita itu emang udah biasa ya makan nasi sebakul. Nah, untuk mengurangin kita untuk makan nasi sedikit itu nggak bisa. Pasti nanti akan kebablasan gitu loh. Dan begini ya teman-teman ya, kalau kita itu ingin sembuh dari diabetes, dietnya itu harus tinggi lemak, skip karbonya skip, hapus. Jadi kita harus benar-benar niat mulai sekarang karbonya itu dibuang. Terus bagaimana Bu? Nah, itu adalah satu-satunya pengobatan diabetes yang sudah dipraktekkan di diet keto. Keto itu macam-macam ya, ada namanya grup-grup keto itu ada yang Zuma Keto, Zuma Herbal, diet stop diabetes. Kemudian ada juga ketogenik, ketofastosis, ketofit. Itu semua berkiblat pada aliran keto, lebih untuk menyembuhkan diabetes. Sebenarnya sih awalnya tuh untuk pelangsingan, tapi lama-lama orang diabetes itu ikut. Ternyata dia gulanya juga sembuh loh teman-teman. Akhirnya sekarang dijadikan untuk pengobatan diabetes. Jadi kalian yang ingin tahu, penasaran bagaimana Bu tata caranya makannya, karbo di skip tuh gimana? Untuk lebih jelasnya, saya anjurkan kalau Anda mau ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Nanti akan dibimbing di situ. Pagi, siang, sore makannya apa dan yang boleh apa. Dan itu nggak sama, setiap orang tuh nggak sama. Ada juga orang-orang tertentu yang dia itu ada gejala-gejala seperti kayak GERD, liver, kemudian gagal ginjal. Itu bukan gejala lagi ya, itu sudah sakit. Nah itu nanti dibedakan, nggak disamain ya, kelasnya dibedakan teman-teman ya. Jadi Anda jangan menganggap ini enteng. Tapi bagi Anda yang nggak punya sakit apa-apa, hanya ingin menurunkan gula darah, hanya gula darahnya tinggi, tidak ada gejala yang lain, tidak ada keluhan yang lain, Anda bisa mengikuti video saya. Anda bisa mengikuti misalnya pagi makan apa, sore makan apa, siang makan apa, itu saya selalu sering share ya. Walaupun saya ngomongnya banyak, tapi tetap yang saya omongkan ini sangat berbobot ya teman-teman ya, untuk penyembuhan diabetes tanpa obat. Terus ini apa aja? Ini adalah kapsul yang diminum oleh orang-orang yang diabetes. Ini terbuat dari daun salam, sambiloto, meniran, kemudian untuk ada temulawak, kemudian ada pegagan untuk memperbaiki saraf, juga untuk kaki yang terkena ini kerusakan saraf itu bisa pakai ini. Ini herbal 100% tanpa ada kimianya ya teman-teman. Tapi kalau saya itu nggak jual bebas, jadi saya itu menerima konsultasi, kemudian kalau Anda sakit apa itu kita racikan khusus buat Anda gitu. Dan ini adalah makanan yang sangat bagus, yaitu dari flaxseed milk. Jadi ini susu flaxseed sangat bagus untuk orang-orang yang lagi diet, karena berkhasiat untuk memperbaiki kerja jantung, memperbaiki peradangan, membantu menyembuhkan itu ambeien ya. Bagi Anda yang susah BAB bisa minum ini. Terus kemudian membuat kenyang lebih lama. Jadi
flaxseed itu adalah biji rami yang masih banyak orang yang belum kenal ya. Di Indonesia itu masih baru-baru ini aja. Nah, ini bagus banget untuk kalian cepat kenyang. Misalnya nih bagi orang-orang yang diet keto, itu bagus banget minum ini. Kemudian mempermudah BAB. Kemudian ada lagi pertanyaan, yaitu susu kedelai. Susu kedelai bagaimana Bu? Boleh nggak? Pertanyaan dari Ibu X ya, dari member Zuma Herbal. Susu kedelai boleh-boleh saja, tapi karbohidratnya harap Anda tahu, yaitu per 100 ml itu 6 gram. Sedangkan metode penyembuhan Zuma Herbal ini atau penyembuhan keto dengan metode keto itu untuk orang yang masih pemula atau yang gula darahnya itu belum turun, masih baru masuk, itu dijatah sehari, dibatasi karbohidratnya itu sebaiknya hanya 20 gram saja. Nah, jadi 20 gram itu dibagi 3 kali makan, pagi, siang, sore. Pagi 7 gram, siang 7 gram, malam berapa tuh? 5 gram atau 6 gram ya. Jadi jumlahnya yaitu sekitar kurang lebih 20 gram. Nah, 7 gram itu didapat dari apa pagi? Nah, itu dia. Kalau Anda minum susu kedelai itu per 100 ml itu 100 gram. Per 100 gram itu karbonya 6 gram. Kalau Anda minum 1 gelas 200 ml, berarti Anda sudah minum 12 gram karbo. Berarti sudah melewati batas ya. Udah lewat. Harusnya 7 gram saja. Jadi harusnya gimana? Harusnya cuma minum 100 aja, 100 ml. 100 ml berarti 6 gram. Sedangkan jatah Anda tadi 7 gram kan sarapan karbonya ya. Ini karbo ya, bukan kalori ya teman-teman. Nah, berarti pagi cuman minum susu 100 ml doang, Bu. Apa kenyang? Nah, makanya kalau Anda ikut diet mentoring nanti akan dikasih tahu penggantinya apa. Yang tetap sama 7 gram tapi sangat mengenyangkan. Ya, di skip aja susunya, jangan susu lah. Kita ngambil susu ini, susu flaxseed. Ini rendah ya, teman-teman ya. Ini per 1 saji itu sekitar 2 gram. 2 gram atau 3 gram kalau nggak salah ya. Kalau flaxseed aja itu sebenarnya 0, tapi karena ini ada krimnya jadi dari situlah didapat karbo. Nah, supaya Anda itu bisa kenyang, tetap bisa minum susu dan bisa makan yang lain. Makan nasi misalnya. Oh, jangan, nggak boleh nasi ya, jangan. Ini aja saya ganti dengan telur. Telur 2 butir itu karbonya hanya 2 gram. Kemudian susu ini tadi 2 gram, berarti 4 gram ya. Masih ada 3 gram lagi diisi apa, ayo. Misalnya Anda kepengen paha ayam, boleh. Paha ayam itu 0 karbonya. Tapi kalau dikasih bumbu-bumbu yang syarat bumbu nanti bisa naik jadi 1. Jadi gitu ya. Jadi kita harus kenyang didapatkan dari makanan yang rendah karbo. Jangan minum susu doang. Kalau minum susu doang ya jelas hanya 100 gram ya, mana kenyang. Tapi dengan minum susu ini Anda bisa minum 1 gelas, kemudian ayam paha 1, telur 2. Wow, kenyang banget. Kemudian teh tawar 0 ya karbonya. Mau manis boleh kasih stevia, gula stevia ya maksudnya. Nah, itu sudah kenyang, udah kuat itu. Mau lagi boleh nambah kopi tawar ya. Mau lagi boleh tambah santan kara atau SUN atau merek apa saja lah. Yang penting karbonya itu 1 gram gitu. Nah, itu contoh sarapan pagi ya. Kemudian ada juga tadi yang nanya,
dari grup ya ini. Dari Bu Tuti ya kalau nggak salah nih, bertanya, Ibu, pepaya boleh nggak dibikin pengganti nasi? Jadi gini ya Bu Tuti, kalau pepaya matang itu nggak boleh, karena pepaya matang itu sudah termasuk buah yang tinggi fruktosa, tinggi gula, tinggi karbo. Karbohidrat itu sama dengan gula, jadi harus sadar itu ya. Tapi kalau pepaya mentah itu boleh, karena dia masih rendah karbonya. Per 100 gram pepaya mentah itu karbonya 10, tapi tetap ada karbo loh ya. Nah, jadi pepaya mentah per 100 gram tuh karbonya 10. 10 tinggi loh. Tinggi loh Bu ya. Jadi kalau Anda kepengen makan opor nih misalnya nih, oke lah nih saya kasih contoh nih. Pepaya muda itu Anda ngambil 50 gram saja. 50 gram itu karbonya 5 gram. Kemudian masih sisa 2 kan. Nah, sisa 2 itu kasih telur. Kasih telur 4 itu karbonya 2. Tuh, telur 4 itu karbonya hanya 2. Jadi opornya itu dimaem, dicemplungin telur. Telurnya kira-kira 2 atau 3 ya. Dimakan pakai opor, santan opor, kemudian dimakan pakai sayur labu. Nah, itu sudah bagus. Tapi kalau sayur labunya banyak, itu nanti karbonya jadi 10. Tapi karena pepaya itu mengandung serat, jadi masih aman gitu. Ya, jadi ini 3 pertanyaan udah saya jawab, yaitu selai ya, cara bikin selai tadi apa bahannya sudah. Tapi cara bikinnya saya nggak ngasih ya, belum ya. Nanti aja ya kita videoin sendiri ya teman-teman ya. Kemudian pepaya muda sudah, apalagi susu kedelai. Oh iya, ada juga yang bertanya katanya susu sapi full cream berapa karbonya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ini teman-teman ya, buat bandingan ya, buat bandingan tadi susu kedelai. Jadi gini, susu kedelai per 100 gram itu karbonya 6 gram. Kemudian susu flaxseed per 200 gram atau per saji ya. Per saji ini bisa ngambil 2 sendok, itu airnya 150 ya, satu cangkir. Itu karbonya sekitar 3 gram. Kemudian susu full cream yang mereknya terserah, mau merek apa, misalnya Denko, misalnya apalah ya, itu ternyata per 100 gramnya susu full cream itu 23 gram ya, tinggi juga ya, tinggi banget. Jadi per 100 gram susu sapi itu 23 gram. Kan banyak tuh mereknya, ada merek apa tuh yang terkenal itu loh, yang suka buat obat sama orang-orang ya. Suami saya dulu juga gitu, karena kita belum ngerti, beliau senang banget sama susu itu, susu beruang ya. Ya memang bagus buat orang yang nggak diabetes, tidak punya masalah dengan pankreas, silahkan, bagus ya susu ya, tinggi kalsium, menguatkan tulang. Tapi bagi Anda yang diabetes, Anda harus meniadakan karbo, menzirokan karbo, merendahkan karbo. Yang kita makan tuh harus rendah karbonya. Nah, itu susu-susu di skip dulu. Kecuali susu kefir itu boleh, itu rendah. Susu kedelai agak rendah, masih mending ya. Tapi itu tadi ya, 6. Karbonya 6. Yang namanya rendah itu di bawah 4 itu rendah. Atau di bawah 3 bagus lagi deh gitu. Nah teman-teman, dulu saya sebelum diet keto, diet low karbo, saya masih suka beli-beli selai-selai bikinan pabrik yang diet ya. Jadi perusahaan tersebut mengklaim dirinya itu makanan diet. Lalu setelah saya cek di botolnya kan ada tuh. Nah memang jujur makanan-makanan di situ itu jujur gitu ya, apa adanya itu ada di info nutrisinya. Nah setelah saya cek, saya jadi tercengang. Loh, bener gak sih
Ternyata selai coklat ini ya, mereknya ini saya nggak bakal bahas mereknya ya di sini ya. Mereknya apa aja lah ya, pokoknya makanan diet gitu ya. Nah, ternyata 1 sendok makan itu karbonya 7 gram. Bayangkan, saya dulu mikirnya gini, namanya juga diet pasti aman deh, udah saya makan aja. Nah, ternyata hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati. Jadi kalian kalau ingin beli selai-selai gitu, makannya sedikit aja ya. Kira-kira ini kan 1 sendok makan itu 7 gram ya, berarti kalian bolehnya makan 1/4 sendok aja. Kalau 1/4 sendok itu berarti 2 gram. 1/4 sendok makan itu berarti 2 gram kurang. Nah, itu aja bolehnya ya, boleh tapi sedikit gitu ya. Kemudian ada juga yang selai strawberry. Wow, enak banget nih. Selai strawberry. Mereknya juga merek, pokoknya dia makanan diet deh. Nah, per 1 sendok makan ternyata karbonya itu 6 gram, teman-teman. Jadi kalian kalau makan dia hati-hati karena ternyata dia tinggi juga. Itu padahal sudah diet, sudah namanya itu sudah makanan diet. Apalagi kalau kita beli selai-selai yang cantik-cantik botolnya itu ya, aduh bagus-bagus banget itu pakai gula pasir kan. Aduh, berapa itu ya per 1 sendok, gak tahu deh. Itu hati-hati ya teman-teman ya, jangan coba-coba makan itu kalau kalian pengen sembuh dari diabetes. Tapi kalau kalian kepengen aman, ya itu tadi saya sarankan bikinlah sendiri, gampang. Kapan-kapan ya kita videoin ya. Kayaknya habis lebaran deh, saya kalau memasak pas bulan Ramadan gini kayaknya berat banget gitu. Jadi nanti aja ya, sekarang kita ngobrolin aja ya yang penting-penting. Yang penting kalian harus tahu rambu-rambu makanan yang aman untuk orang diabetes itu apa saja. Nah, ternyata di depan saya ini ada kurma teman-teman. Tuh, ini punya suami saya. Sekalian ya saya bahas, kurma itu sangat tinggi karbohidratnya teman-teman ya. Walaupun dia juga seratnya tinggi, walaupun dia itu juga bagus untuk tambah darah, menambah vitamin, untuk menguatkan tubuh. Karena nabi kita itu juga suka makan kurma. Tapi bagi Anda yang gulanya masih tinggi, jangan coba-coba ya. Misalnya kepingin bagaimana? Misalnya kepingin ya 1 aja lah, nggak apa-apa, nyobain ya. Sesudah itu langsung nyapu rumah ya, nyapu kamar, ngepel biar kebakar itu karbonya. Nah, kalau mau aman lagi ya ini. Kalau ini sudah benar-benar aman, flaxseed, coba cek flaxseed itu berapa karbonya? 0 teman-teman ya, 0. Tapi ini karena sudah ada krimnya, jadi bertambahnya dari krim tersebut. Oke teman-teman, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa ya, tekan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi apabila saya bikin video-video yang baru. Sampai jumpa.